kamu melakukan perjalanan virtual menyelami kehidupan 12 makhluk ciptaan Tuhan yang secara tiba-tiba muncul di pantai. Padahal semestinya mereka berada jauh di dalam lautan. Ada penyu hijau yang menjadi korban polusi lingkungan. Selain itu juga ada jamur berkarat, salah satu jenis tanaman laut yang menghasilkan warna aneh. Belum lagi ada jutaan ubur-ubur yang terpaksa keluar dari habitatnya karena gelombang panas, guys. Kita bahas lebih lanjut yuk bersama hewan viral dalam 12 makhluk tidak dikenal yang muncul di pantai. Monster Sungai Amazon. Bangkai ikan yang membusuk di Sungai Amazon ini muncul di dekat Teluk Florida, Meksiko. Penduduk setempat takut ikan ini adalah jenis ikan yang berbahaya, guys. Tapi memang benar, Arapaima adalah salah satu ikan sungai air tawar terbesar yang bersifat invasif serta merupakan pemangsa yang ganas. Ikan Arapaima baru matang secara seksual jika ukuran tubuhnya mencapai 1,5 meter. Tubuhnya akan terus tumbuh sampai 3 meter dengan berat hampir 200 kg. Hewan ini sangat sulit dipelihara, tetapi mereka memiliki populasi yang banyak di daerah Florida. Ikan Arapaima beranak pinak di area khusus di Florida dan menghabiskan waktu yang berkualitas di masa mudanya. Sangat sulit menebak berapa populasi mereka di Florida karena sejauh ini hanya sedikit jumlah ikan Arapaima yang ditemukan. Di beberapa tempat, ikan ini menjadi peliharaan dan termasuk hewan eksotis loh. Mereka dipelihara di akuarium khusus dan dilepaskan secara ilegal jika ukurannya sudah terlalu besar atau mati. Mengenai ikan Arapaima di awal video tadi, ilmuwan memiliki perbedaan pendapat. Apakah ia memang terdampar Dalam kondisi mati atau awalnya masih hidup? Ikan Arapaima ini sangat sedikit ditemukan di Sungai Amazon. Nomor 11. Cumi-cumi raksasa. Sangat jarang kita menemukan cumi-cumi berukuran besar ya. Jadi saat kamu tidak sengaja melihatnya, pasti bakalan penasaran dengan keberadaan makhluk ini. Seekor cumi-cumi raksasa terlihat terdampar di pantai Cape Town pada tahun 2020 lalu, guys. Orang-orang berkumpul untuk melihat makhluk raksasa ini. Cumi-cumi ini memiliki 8 tentakel dan 2 tentakel yang lebih kecil dengan pinggiran bergerigi. Jika mereka diganggu, tentakel ini bisa menghisap sangat kuat loh. Makhluk ini memiliki mata yang sangat besar untuk ukuran hewan apapun di muka bumi. Lebar matanya 0,3 meter dengan panjang tubuh mencapai 18,2 meter. Cumi-cumi raksasa ini akhirnya dibawa ke Museum Ezekiel di Afrika Selatan. Setelah pengambilan contoh DNA, cumi-cumi tersebut ternyata merupakan salah satu spesies cumi-cumi besar yang hidup jauh di dasar laut, di bawah gelombang. Museum ini merupakan salah satu tempat penyimpanan koleksi terbesar di Afrika Selatan, guys. Belum diketahui dengan pasti sih kenapa cumi-cumi raksasa ini mati, tapi yang jelas ia terdampar di pantai pada pagi hari. Ilmuwan menduga makhluk ini hidup di bawah laut dengan kedalaman. 10. Ikan bulan. Bangkai ikan bulan seberat 272 kg terlihat terdampar di pantai Oregon. Ukuran yang fantastis ini sungguh membuat terkejut karena pastinya ikan ini telah melewati ratusan mil perjalanan menuju pantai California dekat Hawaii. Ikan bulan hidup di air hangat di Hawaii dan California, tetapi jarang ditemukan di pantai Oregon. Seminggu sebelum Hewan ini terdampar, Samudra Pasifik bagian barat laut menghadapi gelombang panas, guys. Dan gelombang panas ini cukup intens, serta membunuh hampir 1 juta organisme laut. Peneliti mengatakan gelombang panas itu terjadi akibat perubahan cuaca, tetapi mereka tidak menyatakan secara spesifik bahwa kematian ikan yang terdampar di pantai merupakan salah satu akibat dari gelombang panas tersebut. Terdamparnya ikan bulan ini di pantai memberikan kesempatan pada peneliti untuk membedah dan menemukan penyebab kematiannya. Karena para pemancing biasanya tidak menargetkan ikan bulan. Gurita dengan 9 tangan atau tentakel. Seorang petani rumput laut secara tidak sengaja menangkap gurita aneh di Jepang. Ia membawanya pulang untuk dimasak oleh ibunya. Ia mengira itu adalah gurita biasa, saking seringnya melihat gurita di laut, tempatnya bekerja sehari-hari. Untungnya sang ibu menyadari keanehan gurita tersebut saat mau dimasak. Gurita itu ternyata memiliki 9 tangan. Kemudian ia mengeluarkannya dan bertanya bagaimana gurita ini bisa memiliki 9 tangan. Kamu perlu tahu guys, umumnya gurita hanya memiliki 8 tangan atau tentakel. Jawabannya adalah, seperti kadal yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian ekornya, gurita ini juga ternyata punya kemampuan yang sama. Terkadang proses regenerasi tentakel gurita terjepit dan tidak tumbuh sempurna, sehingga proses regenerasi terulang kembali. Ada kasus di mana gurita memiliki 90 tentakel loh. Keluarga yang menemukannya menyerahkannya pada pihak museum, sehingga dapat disaksikan oleh halayak ramai. Gurita biasanya dimangsa oleh hiu biru, paus. Nomor 8. Spons raksasa. Pada 29 Oktober 2009 lalu adalah hari yang akan selalu diingat oleh penduduk Tamuka, sebuah komunitas kecil yang terdiri dari 4.000 orang, di mana mereka menemukan makhluk dengan mata dan tulang rusuk di kedua sisinya terdampar di pantai.
Orang-orang menyimpulkan bahwa itu adalah bagian tubuh alien. Namun kemudian ilmuwan mengungkapkan bahwa gumpalan itu adalah bagian atas kepala paus sperma atau paus kepala kotak. Di tempat lain, di kedalaman samudra, Taman Spons mendominasi hamparan bawah laut dan memainkan peranan penting untuk menciptakan habitat bagi ikan dan spesies lainnya dengan melepaskan karbon. Ada laporan yang mengatakan spons lebih toleran terhadap perubahan lautan dibanding spesies lainnya. Penelitian menunjukkan lingkungan kita mengalami keadaan perubahan iklim yang ekstrim. Para ahli mengatakan spons yang memutih bisa kembali hidup ketika makhluk lainnya maju. Ikan mola tecta. Ikan mola tecta yang dalam bahasa Inggris adalah hoodwinker sunfish atau dikenal dengan sebutan ikan matahari, memiliki bentuk yang tampak buntung dan biasa hidup di perairan tropis. Ikan mola tecta ini menjadi perdebatan dalam komunitas internasional biologi kelautan mengenai mereka ini termasuk dalam jenis apa. Mereka pertama kali terlihat di belahan bumi bagian utara, di mana ikan dengan panjang 2,1 meter ini terdampar di pantai California. Ilmuwan mengira bahwa hewan itu adalah ikan mola-mola. Kemudian meyakini bahwa itu bukan ikan mola-mola biasa karena ukurannya yang sangat besar. Ikan mola-mola umumnya berenang di daerah Santa Barbara, sementara mola tecta atau hoodwinker hanya ditemukan di bagian bumi belahan selatan, di mana penampakan pertamanya di Belanda pada tahun 1889. Butuh beberapa hari untuk mengidentifikasi jenis ikan itu sebagai hoodwinker sunfish atau mola tecta. Para ahli mengatakan ini adalah ikan teraneh karena dia tidak mempunyai ekor dan wajahnya memiliki ekspresi seperti wajah yang terkejut. Mola tecta dan ikan mola-mola menyelam pada kedalaman lautan untuk makan dan naik ke permukaan untuk berjemur. Nomor 6. Cambuk laut. Sekali lirik, makhluk ini terlihat seperti tumpukan tali kuning yang acak-acakan. Padahal bukan guys. Ia merupakan jenis koral berwarna-warni menyerupai cambuk yang terdapat di lautan. Mereka ditemukan di pantai Texas. Terkadang makhluk ini dikira sampah loh. Setelah diidentifikasi, spesies cambuk laut ini ada yang berwarna ungu, kuning, violet, merah, atau berwarna lavender. Mereka berasal dari genus koral lembut dan warna-warninya berasal dari koloni polip yang membentuk cincin di sekitar mulut mereka serta mengeluarkan protein yang terbentuk dari kerangka berwarna. Cambuknya bercabang seperti batang yang menjulang ke atas setinggi 1 meter. Ketika cambuk laut meninggalkan habitatnya dan terdampar di pantai, seringkali diduga sebagai kabel atau tali pancing saat difoto atau diupload ke media sosial. Dan disinilah mereka dianggap sebagai sampah. Cambuk laut biasanya sudah dalam kondisi mati saat penyu hijau. Hewan laut selalu menjadi penerima makanan terakhir dari lingkungan sekitarnya yang sudah terkena polusi guys. Seperti yang terjadi pada penyu hijau yang tertangkap jaring di pantai Argentina, perut hewan malang ini mengandung banyak sampah. Perut penyu hijau itu penuh dengan sampah seperti plastik serta kantong berbahan nilon. Seperti yang sudah diduga, tentu saja penyu hijau salah mengira sampah sebagai makanan mereka. Mungkin plastik disangka ubur-ubur atau rumput laut atau cacing oleh si penyu hijau itu guys. Hal tersebut tentu menyebabkan si penyu malang ini tidak bisa mencerna dengan baik makanan yang ia telan. Alih-alih mendapat makanan, mereka malah mendapatkan sampah. Pihak veterinary atau dokter hewan menghadapi situasi yang mengerikan ini. Mereka harus bisa memastikan kondisi penyu yang terkontaminasi sampah diperlakukan dengan baik. Setelah proses penyembuhan, penyu mulai memakan makanan sehat. Para ilmuwan mengatakan ini bukan kali pertama penyu terkontaminasi oleh makanan sampah plastik. Pada masa recovery, mereka dimasukkan dalam akuarium, tapi sayangnya banyak yang tidak bisa bertahan hidup guys. Spora alien. Jutaan spora kuning menyerbu pantai di barat laut Alaska pada 3 Agustus 2011 lalu. Para ilmuwan mengidentifikasi makhluk ini sebagai terestrial asli. Mereka adalah spora jamur dari jenis kara tanaman. Substansinya dengan cepat menghilang di mana awalnya ditemukan di Sungai Wilek dan Laguna. Para penduduk setempat khawatir tentang dampaknya bagi kehidupan alam, baik itu ikan dan kualitas air. Beberapa ikan kecil di Laguna mati pada malam hari dan substansi spora itu terlihat di sekitarnya. Kekhawatiran semakin dirasakan penduduk setempat saat jamur berkarat ini ternyata menyebarkan penyakit dengan menimbulkan warna kuning pada daun serta batang tanaman sebelum menumbuhkan spora yang menyebarkan infeksi. Tidak diketahui secara pasti guys, jenis spora yang mana. Karena jenis spora itu sendiri terdiri dari 7 sampai dengan 8. Apa yang terpikir oleh kamu kalau kamu melihat makhluk ini? Mungkin kamu akan menganggapnya sebagai karakter menakutkan dalam film Pirates of Caribbean ya. Penduduk pantai Carolina pada Maret 2012 lalu begitu terkejut saat melihat ikan sturgeon dengan panjang 4,6 meter dan berat hampir mencapai 363 kg. Ikan sturgeon hidup pada iklim subtropis di garis pantai sungai subarktik dan sungai Eurasia, Amerika Utara. Tubuh mereka terus memanjang dan penelitian mengatakan ada 85 jenis ikan sturgeon yang terancam keberadaannya karena hewan ini merupakan penghasil kaviar yang berharga sangat mahal. Kaviar merupakan telur berbagai jenis ikan sturgeon. Nomor 2. Kematian massal.
Para staf dan tamu hotel di peninsula Kamchatka, Rusia, menyaksikan ribuan makhluk lautan yang mati di pantai tersebut saat bangun pagi. Hewan-hewan yang tak bernyawa itu diantaranya bintang laut dan gurita yang terdampar di sepanjang pantai. Kematian massal ini terjadi akibat keracunan, guys. Saksi mata, yaitu peselancar, juga mengaku sebagai korban keracunan. Ia merasakan sensasi terbakar pada bagian matanya setelah memasuki teluk. Kematian makhluk Laut itu hampir memusnahkan 95% hewan di Avaka Bay. Peristiwa katastrofik ini bahkan mengakibatkan gangguan pasokan makanan di area tersebut. Ilmuwan menyalahkan manusia sebagai penyebab utama kerusakan yang terjadi, sampai akhirnya menemukan gang-gang yang tumbuh di dasar laut juga terkena dampak polusi beracun tersebut. Hanya beberapa kepiting dan udang saja yang mampu bertahan dalam jumlah kecil. Otoritas setempat kemudian menyalahkan angin badai sebagai penyebabnya. Tetapi setelah dicek dengan seksama, insiden itu ternyata akibat substansi air yang mengandung fenol 2 ubur. Ubur-ubur yang dikenal sebagai penjelajah lautan terdampar di sepanjang pantai, dan kejadian ini sering terjadi. Angin besar dengan mudah mampu mendorong ubur-ubur untuk keluar dari habitat asli mereka. Mereka terdampar dalam jumlah yang besar, kehausan, kemudian mati. Kematian ubur-ubur berubah menjadi bagaikan karpet yang menutupi pasir pantai, guys. Jasad ubur-ubur yang mati bagaikan karpet yang menutupi pasir pantai, guys. Kejadian yang paling mengerikan terjadi pada tahun 2006 lalu di pantai Selandia Baru saat jutaan jasad ubur-ubur berserakan di pantai. Para ilmuwan merasa sangat penasaran, mengapa kematian ubur-ubur begitu merajalela? Ternyata gelombang panas lautlah yang menjadi penyebabnya, dan ilmuwan menyebutnya sebagai blob. Pada tahun 2013, permukaan air di pantai Pasifik meningkat sampai dengan tahun 2016. Hal ini pula yang menyebabkan paus balin, singa laut, dan burung-burung laut serta hewan lainnya mati dalam jumlah yang cukup besar. Penelitian menyebutkan kematian massal ini juga disebabkan oleh blob. Nah, itulah video mengenai 12 makhluk tidak dikenal yang muncul di pantai